Dalam sebuah artikel jurnal bertajuk Politik Patronase dan Pengadaan, dilantunkan sajak sendu demokrasi kolusif yang menjadi sembilu. Awal Orde Baru, pemerintah pernah menikmati anugerah surplus ekonomi dari rahim Pertiwi. Harga migas yang tinggi memberi keleluasaan untuk membiayai pembangunan di negeri ini. Namun ironi, yang dibiayai bukan hanya proyek resmi, melainkan juga titipan elit politik dan para petinggi. Surplus berujung tandus, dana dalam jumlah besar berakhir ambyar. 1975 Pertamina gagal bayar besar hutang yang kian mekar. Hingga awal 80-an, pemerintah terpaksa mencari sumber lainnya. Kali ini pajak sektor swasta. Dan dibuatlah aturan pengadaan barang dan jasa. Di saat yang sama, pengadaan turut menjadi moda bagi Soeharto memperluas basis dukungan kuasa. Demikianlah terjadi klientelisme yang tersentralisasi. Oligarki yang muncul dan dibesarkan oleh Orde Baru kemudian mampu bertahan mendominasi ekonomi politik Indonesia. Beberapa pengusaha menjadi konglomerat karena dukungan dari sekretariat negara dan kian menjelma menjadi raksasa dalam politik kontemporer Indonesia. Sejarah proyek negara menoreh luka dalam demokrasi. Partai politik dan elit berkoalisi untuk tujuan pragmatis, yakni akses terhadap sumber daya dan proyek. Tak peduli tradisi dan ideologi politik yang berseberangan, semua bisa dipersatukan atas nama pengadaan. Tak jarang persoalan pengadaan infrastruktur turut mengorbankan keselamatan rakyat. Masih ingat rubuhnya jembatan Kartanegara yang memakan puluhan korban jiwa? Kasus-kasus jasa konstruksi hanyalah mengulang lagu lama. Wisma Atlet, Hambalang, dan kali ini Kota Baru Lampung yang hanya tinggal janji. Pembangunan infrastruktur sesungguhnya mengemban misi luhur. Proyek-proyek konstruksi seharusnya menstimulasi pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan dan mengangkat martabat bangsa ini. Namun, bagaimana yang terjadi hari ini? Babak 6 Epistola, proyek congkrak berakhir mangkrak. Naragerotelo Sobat Forum, terima kasih sudah kembali bergabung di Epistola. Indonesia dikabarkan berada pada peringkat 44 dari 53 negara dalam ranking World Competitive Index yang dilaporkan oleh Institute for Development Management. Terdapat 4 aspek yang diukur, salah satu yang utama adalah terkait infrastruktur. Visi Indonesia Maju membutuhkan adanya lompatan besar dalam merancang strategi pembangunan nasional, utamanya untuk memastikan akselerasi pencapaian Indonesia Maju dengan GDP kelima terbesar di dunia. Pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir harusnya bisa menjadi pondasi yang kokoh untuk mencapai cita-cita tersebut. Namun dengan adanya pandemi dan tantangan kondisi ekonomi seperti gelombang inflasi dan daya beli yang menurun, akankah Indonesia mencapai visinya atau malah terbelenggu dengan tantangan middle income trap? Kasus Meikarta, kasus Kota Baru Lampung yang diviralkan TikTokers hanyalah segelintir perkara yang terlihat. Hari ini bersama para ahli, Epistola berkesempatan untuk membahas dengan komprehensif kebijakan infrastruktur di Indonesia. Bersama saya telah hadir Abang Manlian Simanjuntak, pengurus Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi LPJK Kementerian PU dan juga Guru Besar Manajemen Proyek, serta Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota. Ya. Oke, selamat sore Abang. Selamat sore Mbak Lala. Terima kasih sudah bersedia hadir di Epistola. Ya. Gimana nih, mungkin saya ke Bang Malian dulu. Boleh cerita sedikit ya, Abang pengurus LPJK. Apa sih itu LPJK? Ya, jadi Ola dan Bang Yayat, Bapak dan Ibu sekalian, LPJK itu awalnya ada di masyarakat. Ngurusin sertifikasi tenaga kerja konstruksi sama badan usaha. Nah, per 2020 berbasis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, LPJK menjadi instrumen pemerintah
di dalam Kementerian PUPR. Jadi kami ini tidak lagi mengurusi sertifikat, tapi sudah dilakukan oleh LSP dan LSBU. Nah, secara rinci dan detail bahwa kami ini langsung ada di bawah Pak Menteri. Menteri PUPR untuk pengembangan jasa dan usaha konstruksi. Berarti tugasnya juga mensupervisi. Kami mendukung pemerintah sebagai regulator untuk memberikan kajian, kemudian memberikan masukan terhadap regulasi. Betul ya? Oke. Nah, jadi LPJK itu ada di tengah-tengah nih, membantu di antara pemerintah sama masyarakat. Oke, Gitu ya, ya. pengembang ya tentunya. Wah, kalau dari reformasi birokrasi udah rapi nih ya Bang. Ya, sisi Dari profesionalnya. sisi profesionalnya ada, tapi Iya. Kang Yayat, Iya. kalau dari Akang, fenomena Kota Baru Lampung, Ya. kemudian ini juga sebenarnya bukan hal baru ya. Ya. Dulu kita punya Hambalang, Meikarta juga terjadi. Kalau menurut Kang Yayat, apa sih masalahnya? Pertama kan kalau kita ingin membangun harus tahu dulu tujuannya kemana. Biasanya orang punya visi misi, ya kan? Tapi yang menarik sekarang itu visi misi tanpa gizi mimpi. Gizinya itu persoalannya. Kasus Lampung itu persoalan gizi. Ya, artinya ketika pemerintah daerah atau itu kan kita tahu bahwa tanggung jawab pembangunan itu menurut Undang-Undang Otonomi Daerah sudah dibagi habis. Urusan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Nah pertanyaannya seharusnya ketika ada tanggung jawab diberikan kepada provinsi, kabupaten, kota, dilakukan atau tidak? Kan banyak alasan ya kan. Alasan gizi tadi, alasan sumber daya yang terbatas, dan sebagainya. Tapi pertanyaannya kok dibiarin bertahun-tahun? Implikasi paling sederhana kan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya waktu mengecek. Dia tidak ngecek jalan dulu, tapi ngecek pasarnya. Kenapa pasar? Dicek dulu inflasinya tinggi atau tidak. Karena bukan apa-apa, transportasi, infrastruktur adalah bagian dari sisi PDRB pembangunan ekonomi. Jadi kalau misalnya harga mahal, ini berarti ada persoalan dengan transportasinya. Berarti ada masalah dengan jaringan infrastrukturnya. Jalan rusak, berarti implikasi apa? Biaya operasional kendaraan. Kecepatannya berkurang. Bahan bakarnya makin banyak. Kerusakan makin tinggi. Jadi beban itu semua, siapa yang nanggung? Ya masyarakat lah. Benar. Jadi pertanyaannya, kalau sudah demikian, apakah pemerintah diam? Pemerintah provinsi, kabupaten diam sampai viral ya kan? Ya. Yang menjadi pertanyaannya, jangan sampailah semuanya diambil oleh pusat. Oke. Kasus Lampung, Jambi, Sumatera Utara, jangan sampai semuanya diambil lagi oleh pusat. Itu persoalan paling mendasar di situ. Tapi kalau menurut Bang Manlian ya, kita melihat dari kacamata LPJK, katakanlah tidak dalam sepatu pemerintah, tapi LPJK yang harus merepresentasikan sipil dan juga pemerintah. Kita udah punya Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang percepatan proses pengadaan tanah, PP 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis. Tapi begitu diwawancarain, Pak Gubernur Lampung bilang, oh ini kan proyek multi-years. Iya. Nah, gimana nih Bang? Apa segi regulasinya yang kurang mumpuni, walaupun tadi sudah ada beberapa terobosan, ya selain daripada tadi Kang Yayat menyampaikan bahwa itu integrated semuanya. Iya. Kira-kira apa? Oke, Ola. Jadi saya mau masuk dengan apa yang Bang Yayat tadi sampaikan mengenai Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 23 ya, tahun 2014. Saya mau gandengkan dengan Undang-Undang Tata Ruang 26/2007. Lalu masuk dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Oke, kita gabunglah ini ya. Nah, perspektif LPJK, kami pemerintah pusat. Nah, langsung aja nih, bahwa penyelenggaraan proyek konstruksi di Indonesia itu ada pengembangan dari pusat dan dari daerah. Itu betul. Nggak semua harus dari pusat, betul ya? Karena kewenangan penyelenggaraan konstruksi sebenarnya bukan di pusat, di daerah. Gitu ya. APBD itu dipercayakan besar bahwa pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sebenarnya apa yang Bapak Joko Widodo sampaikan, datang langsung melihat jalan, menegur, melihat, itu teguran. Teguran kemana? Teguran ke pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Lalu kemudian kedua, sikap Bapak Presiden adalah, ayo kita bantu. Itu teguran juga. Jadi bantuan itu jangan dilihat langsung sebagai, waduh, pemerintah pusat membantu, itu teguran. Oke. Nah, kedua, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah. Tidak mudah apa?
kalau itu berbatasan dengan daerah lain. Bingung ini. Nah, ini kewenangan saya atau kewenangan daerah sebelah. Jadi bahasanya pembangunan lintas daerah masih jaim, gitu ya. Harusnya cair ya. Ya. Kalau bicara infrastruktur ya kan apalagi jalan tol dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya apa yang disampaikan dan dilakukan Bapak Joko Widodo langsung ke daerah itu mendorong optimasi pemerintah pusat. Jadi saya pikir sekarang sudah saatnya pemerintah pusat bisa masuk ke pemerintah daerah. Sejak saya di LPJK, saya mengetahui benar natur pemerintah pusat. Luar biasa kerjanya. Tapi belum ada sesuatu yang benar-benar cair antara pusat dan daerah. Seringkali, Bang Yaya, regulasi kami tidak dilaksanakan di daerah. Karena ada undang-undang pemerintah daerah itu, Bang. Gitu ya. Ekonomi. Nah, mungkin itu juga sebagai bagian dari teguran dan cara supaya daerah lebih efektif. Gitu, Bang. Kang Yayat, wakil masyarakat sipil, lalu lantas kontrol yang tepat kontrol yang nggak berlebihan tidak juga tiba-tiba langsung mengambil alih karena Bang, dengan pemerintah mengambil alih ternyata itu jadi kebanggaan parpol tertentu tuh yang waktu itu juga sempat disinggung ya, wah akibat didatangi oleh presiden malah ada tambahan suntikan dana APBD nih untuk membenahi hal seperti itu. Kontrol dari pertama begini, yang menarik, mari kita benahi manajemen pembiayaan maupun manajemen pembangunannya. Kesannya jangan sampai ketika ada pembangunan infrastruktur seperti bagi-bagi proyek. Itu kesan pertama. Nanti yang menang itu saja. Memang sependapat Prof. Bahwa kita memandatkan ke daerah tadi dikatakan, tapi pertanyaannya bagaimana kapasitas sumber daya manusianya, kapasitas dari operator atau pelaksana proyeknya, peralatannya semua. Mungkin memang LPJK harus mengoreksi ya kan, mana yang kategori A, mana kategori B. Nanti jangan sampai yang menang itu saja. Kemudian ada kickbacknya kan. Jadi umur teknisnya yang harusnya untuk sekian tahun, tapi karena mohon maaf ya, itu yang harus kita perbaiki. Jadi umur teknisnya makin pendek. Nah, kedua yang menarik adalah kemampuan dari sisi teknologi dan sumber daya manusia. Mohon maaf ya, kenapa jalan banyak rusak? Mungkin satu, teknik pengetahuan dari perkerasannya, pemahaman tentang kondisi drainasenya ada atau tidak. Kadang-kadang yang menjadi masalah kita itu gini, jalannya dibangun, drainasenya dibangun. Terus ditanya kenapa jadi begini? Beda proyeknya, beda lembaganya, tidak bersinergi. Jadi katanya jaka sembung makan tomat, kagak nyambung masa bodo amat kan? Nah, itu kan nggak pingin seperti gitu. Jadi kita kalau dari masyarakat berharap satu ya. Pertama tanggung jawab pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten. Coba lihat cek, mereka punya banyak orang tenaga ahlinya berapa? Peralatannya bagaimana? Kemampuan teknologi bagaimana? Jangan kesannya ketika membangun jalan, kalau orang sudah bilang jalan tuh di aspal tapi aspal plastik. Maksudnya apa? Dipulas-pulas seetik. Gimana Bang? Setuju Bang? Ya itu sama-sama kita coba benahi kan, ada LPJK ya kan? Kita dorong ke teman-teman daerah memperbaiki ini. Pusat dan daerah. Menurut Abang untuk hal ini kita mulai dari mana nih Bang? Ya, nah saya bicara konkret ya, yang tadi Bang Yaya sampaikan. Dalam proses pengadaan proyek tender nih, ya baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, saya setuju Bang. Yang pertama mesti dilihat apa? Sumber daya manusia yang kompeten. Ya di IKN jujur nggak cukup orangnya. Ya kita ngomong di Lampung ini, tahu nggak ada orang yang ahli, tapi di sana juga kurang. Kedua, apa itu badan usaha yang andal? Bener nggak? Jelas nggak badan usahanya? Terbagi 3, badan usaha konsultansi, lalu kemudian kontraktor, pekerjaan konstruksi dan terintegrasi. Karena model kontrak kita ada design and build, EPC dan lain-lain. Yang ketiga, ketersediaan material. Jujur, kalau bicara IKN, materialnya nggak cukup. Peralatan mesti lewat darat sama air. Terakhir, implementasi teknologi. Nah, itu kan tender buat untuk perusahaan swasta maupun dari pemerintah, BUMN kan. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah oke? Nah itu loh. Nah ini masukan bagi kita semua dengan adanya proyek-proyek yang sudah mungkin pada petik kurang baik sekarang. Mari perbaiki proses tender ini. Ditambahkan dampak yang tadi Bang Yaya bilang. Bagaimana dana daerah sama dana pusat. Nggak ada masalah kok sebenarnya. Terkait dengan anggaran nih budget. Ini juga menjadi pertanyaan dan kontrol masyarakat kebanyakan juga berfokus pada anggaran ini ya.
terkait dengan APBN. Kita tahu bahwa PR infrastruktur Indonesia masih sangat luar biasa besar ya, apalagi kita negara kepulauan ya. Bagaimana sih sebenarnya sistem penganggaran APBN untuk proyek-proyek besar yang dikatakan strategis ya dan prioritas ini ya? Apakah memang melulu harus menganggarkan APBN atau dalam hal-hal apa ya dimungkinkan juga dibuka untuk sektor swasta tapi tentu dengan kualifikasi yang ketat? Mungkin dari Bang Yayat dulu. Pertama begini, kita punya PSN ya, proyek strategis nasional. Terus kalau dari APBN sepenuhnya mungkin nggak bisa. Konteksnya itu KPBU. Pertanyaan, KPBU itu bisnis atau bukan? Bisnis. Cuma dalam prakteknya tidak semuanya bisa terimplementasikan. Kita punya pengalaman dari pembangunan jalan tol saja ya. Jalan tol sekarang itu lebih banyak penugasan. Ya kan? Karena terus terang saja selama ini konsesi sudah diberikan kepada teman-teman investor, tapi dia wait and see terus bertahun-tahun ya kan? Akhirnya di take over kan sama pemerintah melalui penugasan. Tapi implikasi yang paling menarik adalah sudah dibangun sowot gitu loh. Karena persoalannya ternyata tidak semua tol itu bisa berkontribusi kepada pengembalian investasi. Ada tol mata air dan tol air mata. BEP-nya Iya, jauh. Dan kita juga harus cek kembali bahwa membangun jaringan jalan tol itu memang tanggung jawab, ada penugasan dan pembangunan. Tapi yang harus diingat, membangun jalan tol itu juga harus dengan membangun wilayah. Contohnya begini ya, contoh segera. Kita punya pengalaman tol yang agak rugi misalnya, Balikpapan Samarinda. Itu sangat rendah LHR-nya. Kemudian yang juga PR paling besar misalnya di Manado Bitung. Satu komitmen yang tidak terpenuhi dari pemerintah adalah membangun Bitungnya, pelabuhannya. Jadi ketika dibangun tol, industrinya nggak berkembang. Jadi tidak ada bangkitan yang maksimal untuk menutupi biaya operasional. Nah, demikian juga dengan wilayah Sumatera dan lain. Nah, disitulah sebetulnya bagi kita, bagaimana pemerintah ketika menitipkan jalan tol ini kepada daerah, apakah pemerintah daerah menganggap itu anugerah atau musibah? Kalau pemerintah daerahnya tahu bahwa ini titipan yang harus menggerakkan tata ruangnya, menggerakkan investasinya, dia juga berpikir, terima kasih pemerintah sudah membangunkan jalan tol. Cuman bagaimana cara menggerakkan sehingga investasinya bisa kembali cepat, daerahnya tumbuh berkembang. Nah, itu yang tidak mampu dibaca oleh teman-teman daerah. Karena mereka urusan pusat, proyek pusat, ini saja jadi dari pusat gitu. Coba Bang Marlian gimana nih memandang ini, apakah potensi musibah atau berkah nih Bang? Pertanyaan Ola ini ada 3 poin berdasarkan saya. Pertama, kan bicara anggaran nih Bang. Iya. APBN sama APBD. Ya. Coba cek provinsi, kabupaten, kota. Belum tentu APBD kecil. Ya. Ada APBD kabupaten kota, bahkan salah satu kota di Provinsi Banten besar, gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan dana APBD. Artinya kalau dialokasikan untuk APBD. Ini satu analisis saya dari berbagai pembiayaan di daerah. Kedua, nah kita bicara mengenai proyek ya. Apakah penggunaannya untuk PSN nih? Nah tadi saya merespon Bang ya. Kalau bicara PSN ada beberapa proyek penugasan, betul. Yeah. Nah ini pas dalam momen yang baik ini saya menghimbau BUMN pun adalah bagian binaan kami di LPJK karena badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Tolong BUMN juga bisa berbicara dan bersuara. Terima kasih penugasan. Nah ini masukan untuk Bapak Menteri BUMN. Kalau menugaskan kenali yang ditugasin. Ada orangnya nggak? Ada dananya nggak? Karena sebagian BUMN, mohon maaf, dananya masih tersimpan di beberapa tagihan yang belum masuk. Lalu tanda petik investasi masuknya di aset. Sehingga dalam tender-tender besar, kami sering bertanya, berapa uang cash cow? Ya, ternyata nggak punya banyak, tapi asetnya banyak. Nah, jadi tolong kenali waktu menugasi bahwa BUMN ini seperti apa, ada atau tidak, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana implementasi di lapangan. Ya, contohnya Bang, badan usaha baik konsultan kontraktor ketika ikut tender langsung aja nih, jaga harganya nih. Jangan banting-banting harga. Kementerian PUPR mencermati proyek-proyek di Kementerian PUPR di bawah 80% HPS, 95% gagal. Ada yang berhenti tak selesai, hilang. Iya, gitu loh. Jual murah ya. Ada lagi satu terakhir. Tunggu dulu, karena Bang Yaya bilang mengenai pembangunan infrastruktur. Ya,
pasca pembangunan yang marak Bapak Jokowi ini, ya bukan pembangunan saat konstruksi, Bang, Iya. tapi post construction. Nah, Yang sudah jadi ini, bagaimana pemeliharaannya? Betul. Biayanya jauh lebih besar. Saya bukan bilang Bapak Presiden stoplah pembangunan infrastruktur, tidak. Tapi skema feasibility study-nya tolong pikirkan. Desainnya gimana, konstruksinya gimana, ternyata proses operasionalnya jauh lebih besar. Nah, Ingat tuh, mangkrak itu karena nggak dipersiapkan di awal untuk operasional nih. Siapa operatornya, bagaimana dananya, skema pembiayaannya, siapa yang ngerjain, dari mana batunya, panjang sekali. udah dibuka sama Prof. Ditanggapi oleh Kang Yayat, gimana nih Kang? Iya. Tadi sama-sama temanya adalah mengintegrasikan keseluruhannya. Nah, tapi kalau dari Kang Yayat ya, kira-kira mencermati proyek mangkrak ini ya, tadi sempat disebut feasibility study. Ya. Proyek strategis nasional yang benar-benar visible dan yang tidak, aka proyek mercusuar. Iya. Rakyat sipil gimana sih mencermatinya? Coba pemerintahnya terbuka. Mana yang pakai FS, mana yang tidak. Karena banyak yang petugasan, banyak yang strategis. Ya pertanyaan tadi, after pembangunan itu, so what gitu. Yang paling berat itu pada pemeliharaan. Karena itu terus terang saja, gizi itu penting. Orang Padang bilang, no PT, no activity. PT ya, no PT, no motivasi, no PT, no prestasi, no PT, lama mati. Matilah kan. Artinya apa yang kita harus hadapi? Kemampuan pembiayaan, kapasitas kelembagaan organisasi. Bahkan kemarin ada laporan keuangan suatu BUMN dipoles-poles. Padahal dia sudah TBK. Artinya keterbukaan dari badan usaha pun jelas. Kalau dia sakit, katakan sakit. Jangan sakit, kemudian dapat tugas berat. Tapi mungkin nih Mbak, ya yang dipoles-poles itu karena santer juga diberitakan ya, terutama terkait dengan harga, ya kan ada kenaikan, proyeknya sudah diteken dari jauh-jauh hari 2020-2021. Kalau pakai APBN, APBD, wah susah banget tuh menyesuaikan harganya. Gimana nih, Malian? Itu kita masuk dalam model of contract. Jadi model form of contract kita, jujur nih, Kementerian PUPR sedang mengoptimalkan. Ada nggak kita model dari kontrak? Nggak ada. Kita masih mengacu kepada FIDIC. Kalau bicara kontrak, model kita ada dua macam, lamsam sama unit price. Sebenarnya yang Ola bilang tadi, kita sudah taken dengan harga ini, tapi ternyata ada perubahan. Ya masukkan dong di klausa. Di klausa. Ya, karena kalau bicara harga tenaga kerja konstruksi, honor, itu memang sudah ada standarnya. Tapi kalau biaya material sama alat, itu kan harus diprediksi dari awal dong. Itu makanya untuk proyek-proyek penugasan harus dikaji oleh penerima jasa. BUMN, perusahaan swasta, konsultan, kontraktor, kaji lebih dulu. Lalu sampaikan kepada yang memberi tugas, kajian kami ini oke atau tidak. Kan begitu toh? Ya, untuk mengantisipasi yang mangkrak kan. Gitu. Ya, ini lucu. Soalnya bukan apa-apa, jangan sampai kegagalan antisipasi itu ujungnya berakhir satu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri kan. Dan lagi ngomongin APBN, ya negara ancamannya adalah pidana. Rasuah. Nanti kita akan ke sana. Pertanyaan berikutnya adalah kita masuk ke segmen topik terkait dengan lantas kalau sudah mangkrak harus apa. Jadi gimana nih? Kalau dari Kang Yayat dulu nih sebagai pengamat tata kota. Pertama gini. Kita punya dulu pengalaman proyek mangkrak lah, tapi dalam konteks untuk transportasi, misalnya Kertajati. Sebetulnya dari FS-nya mengatakan dari skala ruang itu sebetulnya memang tidak pas lah, terus dia berhenti. Kemudian pertanyaannya diteruskan atau tidak? Sebetulnya ini udah nanggung gitu kan, ketika sudah dibangun tidak terselesaikan. Takutnya jadi MCK kan, Monumen Cipta Karya kan? Sudah tidak bisa ini. Nah pertanyaannya, ketika ada kegagalan dalam pembangunan, itu kan menjadi persoalan besar. Siapa yang mau menanggung risiko? Nah, kalau misalnya ada di audit unsur pidana ke arah hukum, nggak selesai dia. Ya kan? Karena orang takut semuanya. Jadi sebetulnya sekarang ini yang diantisipasi adalah sejak awal, ini proyek berisiko atau tidak. Kedua, ajas manfaatnya. Ketiga, keberlangsungannya. Kalau misalnya sejak awal ini tidak layak, kita tuh agak kurang berani mengatakan tidak. Bukan tidak pada korupsi ya. Tapi untuk berani mengatakan tidak atau memberikan masukan dan pertimbangan.
Tapi ya saya tadi pertimbangan proyek itu kadang-kadang ada pertimbangan secara ekonomis, ada pertimbangan secara politis. Dari sisi politis memang risiko ekonominya suka terabaikan. Tapi kalau risiko ekonomi kadang-kadang dibangun-bangun, terlalu tidak berani mengambil risiko. Nah, maka saya mengatakan satu-satunya cara untuk mengantisipasi itu adalah menilai dari sisi manfaat yang didapat. Memang harus tidak mau kita mengeluarkan biaya yang besar. Karena sekali lagi konteksnya dua. Kalau konteks untuk pelayanan, memang risiko kerugian harus ditanggung oleh pemerintah. Contohnya misalnya untuk transportasi. Kalau dia terlalu mahal, orang nggak akan mau naik public transport. Dia harus subsidi, di take over. Tapi kalau bisnis, ya ngikuti mekanisme pasar aja. Oke, dari Kang Yayat tadi langkah antisipasi. Tapi gimana nih kalau dari kacamata LPJK udah terjadi? Lalu harus apa? Apa akuisisi? Apa bagaimana nih? Ya, Bang Maria. pertama, proyek konstruksi adalah investasi. Jadi yang namanya investasi nggak bisa berhenti. Harus jalan terus. Kalau nggak, jangan lakukan investasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan K3 ke K4. Apakah yang keempat? Keberlanjutan. Sudah keniscayaan proyek konstruksi tidak boleh mangkrak. Jadi saya mau patahkan dulu topik kita pada hari ini. Untuk proyek-proyek mangkrak, saya nggak ngerti. Tidak ada dalam kamus saya proyek mangkrak. Berarti nggak konsisten. Ya, mau diapakan? Mau dibongkar atau mau dilanjutkan? Itu aja. Nah, adalah di dalam satu daerah. Nah, apa peran pemerintah daerah? Kami dari pemerintah pusat mampu nggak? Harusnya iya. Atau itu proyek pemerintah pusat? Ya kita pikirkan. Cuma kadang-kadang pemerintah daerah juga nggak kasih ruang, kira-kira gitu ya. Nah, jadi mari kita dengan undang-undang kebijakan yang baru ini, proyek-proyek itu janganlah mangkrak. Tapi multi years boleh ya? Ya. Yearsnya entah sampai kapan? Iya, itu harus dikaji. Saya mengapresiasi pemerintah, masyarakat, contohnya Bang, Selat Sunda ya, jembatan Selat Sunda, yang sampai sekarang belum dibangun. Karena FS-nya tahunan. Mending begitu, dikaji benar, dampaknya bagaimana, baru. Jangan ucuk-ucuk langsung, betul ya? Saya mencermati kegagalan bangunan 2016, 17, 18, 19 Bang. Di beberapa titik karena PSN, ya dipercepat lah, segala macam. Nggak ada kan. Proyek konstruksi dipercepat itu nggak ada. Nggak ada. Umur beton itu 32 hari ya sudah. Tapi kalau nggak matang pinggir ya, yang tengah gimana gitu. Walaupun dengan precast, teknologi sistem dan lain-lain, kira-kira gitu. Tapi belum menjawab nih Bang, jadi kalau mangkrak dibongkar atau dilanjutkan gitu? Enggak, ini pemerintah daerah punya kewenangan melakukan pembongkaran. Itu ada dalam Undang-Undang Bangunan Gedung 28/2002. Contohnya kejaksaan, yang saya cermati ketika terbakar, saya bilang itu tidak bisa, mesti dibongkar. Ada kok mekanisme pembongkaran, tinggal mau atau tidak. Wah, makin mubazir nih ya Bang. Iya, tunggu dulu. Dalam rangka menata ruang, ini kan pakar tata kota, pembongkaran adalah usaha mengembalikan ya sustainability of environment, betul kan? Apalagi untuk bangunan-bangunan atau karya konstruksi yang sudah puluhan tahun, ya kan? Ternyata sudah tidak mampu lagi kecuali jadi monumen gitu ya. Nah ini harus ada sikap menurut saya sih. Kalau memang berisiko, why not? Kira-kira gitu. Oke, Kang Yayat mungkin mau menanggapi khusus tentang ini pembongkaran. Pertama kan satu begini, dalam konteks tata ruang itu kan kesesuaian pemanfaatan ruangnya. Itu artinya ketika dia diizinkan dibangun berarti kesesuaiannya sudah sesuai. Nanti kan ada SIMPB-nya terkait izin pembangunan gitu. Itu pertama proses dari spasial dan development-nya sudah jadi kesatuan. Nah yang menjadi pertanyaan adalah tanggung jawab si pemilik kegiatan itu. Artinya secara perizinan sudah dipenuhi. Tapi tanggung jawab penyelesaiannya itu kadang-kadang tidak bisa diintervensi. Nah tadi yang kedua ada nilai. Apakah keberadaannya itu satu bisa merusak estetika ruang, menambah kerusakan lebih berat lagi. Jika satu fungsi bangunan itu memang menambah kerusakan, memang pilihannya membongkar tidak tertutup kemungkinan. Karena dalam Undang-Undang Bangunan Gedung dikatakan bahwa faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan itu hal yang prinsip untuk dijalankan. Dan kalau sudah terlalu lama juga secara umur teknis pun sudah tidak bisa optimal, harus ada dikaji ulang begitu. Ya, oke. Saya langsung ke garda depan peradaban Indonesia, mahasiswa ya. Tadi sudah ada diskusi hangat ya, kita mulai dari mahasiswa generasi Z. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, pertanyaan saya terkait peningkatan partisipasi pihak swasta. Apakah kebijakan kerjasama yang dinamakan KPBU melalui Perpres
38 2015 ini sudah efektif, Pak? Mungkin untuk pertanyaan dari saya. Pertanyaan kedua, Ya, kenalkan Pak, saya Reno Sebastian, mahasiswa hukum. Saya ingin merepresentasi dari mahasiswa masyarakat sipil saja ya. Kan kita tahu bahwa akan dilakukan proyek dan pembuatan IKN. Sedangkan kita digembarkan dengan berita-berita seperti proyek Lampung, jalannya rusak, infrastruktur, dan lain-lain. Pertanyaan dari saya ialah apakah mungkin urgensi kita sekarang ini tidak kita putar gitu. Jadi mungkin yang APBN yang awalnya kita tuju ke IKN, mungkin kita ratakan ke seluruh masyarakat, ke seluruh daerah di Indonesia gitu, demi mewujudkan suatu stabilitas dan juga kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh Indonesia. ya baik sekali pertanyaannya. Kita mulai dari Bapak Pengurus LPJK ya terkait dengan keterlibatan swasta. Silakan. Ya, baik, atas nama pemerintah, penyedia jasa untuk proyek-proyek konstruksi tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan swasta. Yang kami lihat adalah tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan badan usaha yang profesional. Itu dong. Nah, kemudian ada kepemilikan dari pemerintah dan swasta. Jadi perspektifnya di mata hukum dan juga kita berbasis Undang-Undang Dasar 1945 semua sama. Kedua, dampak produk karya konstruksi, baik proyek-proyek yang memang pemerintah dan swasta sama di mata hukum. Dan semuanya standarnya sama. Yang ketiga, tadi ada hubungannya, kalau memang kerjasama ya, pembiayaan. Sebenarnya cair-cair aja harusnya. Kenapa? Seringkali proyek pemerintah takut dengan pemeriksa BPK. Betul ya? Sekarang basis dari suatu proyek itu andal atau tidak, valid atau tidak dari mana? Kajian studi kelayakan. Nah, di situ ada hal mengenai pembiayaan proyek. Nah, mekanisme pembiayaan investasinya dari mana? Luar negeri, pemerintah, swasta kan diatur di situ. Lalu kemudian ada harmonisasi dengan kebijakan yang ada. Nah, kemudian deal dan disetujui, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya implementasinya. Ini bicara komitmen. Saya bukan ahli hukum, tapi atas nama hukum ada itikat baik, betul ya? Tanpa itikat baik, maka tidak terjadilah satu kesepakatan. Sekali lagi, yang terakhir, itikat baik ini nggak cukup. Harus ada kontrak. Kontrak itu alat untuk mengalihkan risiko dari pengguna jasa ke penyedia. Bagi kami LPJK, siap tidak tenaga kerja konstruksi mengelola risiko? Kore dapat proyek, saya dapat risiko. Nah, badan usaha gimana? Sama juga, kira-kira gitulah. Ya. Oke, tapi sebelum ke pertanyaan kedua, tadi dari mahasiswa saya ingin menyambungkan IKN. jawaban. Ya, tadi IKN ya. Tapi sebelumnya saya mau menyambungkan nih ke Kang Yayat ya. Kita tahu ya Kang Yayat bahwa pengadaan barang dan jasa sudah banyak sekali inovasi. Ada e-planning, e-budgeting, e-procurement, keterlibatan swasta juga boleh dibuka. Tapi menjadi rahasia umum ya, banyak juga ya walaupun sudah ada banyak inovasi ya, akhirnya proyek-proyek yang dilakukan dengan pengadaan barang dan jasa itu berakhir rasuah. Nah, kalau menurut Kang Yayat, kenapa ya berbagai inovasi dalam pengadaan barang dan jasa gagal menghentikan praktik korupsi? Ya itu tadi, kita mata rantainya dulu lah. Sisi kepentingan ketika pengadaan itu lepas tidak dari persoalan politis di dalamnya. Kan sistem ijon juga ada nih prakteknya kan. Jadi titipan-titipan sudah ada. Panas nih ya. Ya kan? Jadi saya tidak tahu, mungkin LPJK yang tahu. Tapi kan praktek itu sudah lama ada, semua orang juga memahami. Nah pertanyaannya juga tadi, persoalannya pada trust ya. Trust itu dibeli oleh rasuah. Jadi ketika orang dapat kepercayaan seharusnya betul tadi. Bukan saya dapat proyek, saya dapat cobaan. Artinya ketika saya mendapatkan itu, kemudian ingat loh, rasuah itu membuat persoalan teknis menjadi lemah. Artinya apa yang sudah ditetapkan dalam anggaran tentang umur teknisnya, bahannya, konstruksinya, itu harus sesuai dengan apa yang diusulkan dalam proposalnya. Tetapi ketika ada kickback istilahnya kan, ya pasti akan berkurang. Semakin banyak potongan, semakin berkurang kualitas teknisnya. Jadi mungkin satu, ada pencurian dalam konteks materialnya.
Pencurian dalam konteks ini ya, pengurangan bahan, kualitas, dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Nah, tadi juga saya ingin menambahkan satu. Ada KPBU. KPBU itu bukan persoalan rasuahnya ya. Tapi begini, ada usulan yang diusulkan oleh badan usaha. Apakah itu BUMN atau badan usaha lain menjadi mitra. Tetapi ketika dia mendapatkan proyek, ada satu jalan tol besar lah di Jawa yang sekarang sedang dalam konstruksi, dia terancam berhenti di tengah jalan karena badan usahanya, salah satu mitra dari BUMN tersebut, tidak dipercaya oleh perbankan. Itu kan menjadi sebuah ancaman. Apa yang terjadi? Dia mengatakan kalau sektor perbankan sudah tidak percaya sama pelaksana konstruksinya, sama kontraktornya, sama pelaksana pembangunannya. Karena dia ternyata banyak sekarang orang yang sebetulnya tidak ahli, tidak pernah bermain di konstruksi, tidak pernah bermain di infrastruktur, tahu-tahu masuk menjadinya bank.com gitu kan. Nah, kemudian itu menjadi persoalan besar. Nah, akhirnya di take over oleh BUMN yang lebih besar lagi. Nah, di kita ini persoalan paling mendasar adalah persoalan trust. Dan ini banyak terjadi di daerah karena sekali lagi persoalan konstruksi infrastruktur itu agak susah lepas dari persoalan perpolitikan terkait dengan keuangan. Itu saudara sob. Bapak pengurus LPJK atau kita langsung ke IKN? Sebelum ke IKN, tunggu dulu. Saya tertarik yang Bang Yaya bilang tadi, mengantisipasi risiko itu apa sih sebenarnya? Tadi saya menyampaikan, tolong penyedia jasa jaga harganya. Ya, jaga harga. Kalau kita berkualitas, ada harga. Ya, contohnya dokter ya, dokter spesialis sama dokter umum kan beda harganya. Tolonglah dijaga harganya. Nah, artinya harusnya ada margin untung dong antara konsultan sama kontraktor, kira-kira gitu ya. Nah, kalau ketika itu nggak ada margin, susah juga. Ya, karena mereka harus meng-hire ahli. Nah, yang kedua adalah komitmen. Komitmen ketika sudah taken kontrak, harus menyelesaikan. Mau dia rugi, mau dia untung, harus menyelesaikan. Itu aja pesan. Iya. Jaga harga, tapi kalau ternyata di dalam tender yang diutamakan juga adalah harga pokoknya yang main rendahan nih juga si malakama nih Bang. Gimana nih Bang? Ya tunggu dulu ya, tadi ada hal menarik. Jangan terburu-buru karya konstruksi itu masuk dengan yang namanya politik. Oke, itu external factors lah ya. Tapi kami dalam dunia teknis selalu melihat segala sesuatunya biaya, mutu, waktu. Itu ya. Kalaupun ada ya tambahan informasi sebagai inilah itu. Saya masih percaya proyek-proyek konstruksi kita masih dalam jalur yang on the track. Ya saya jaga Bapak Presiden juga. Ini belum masuk IKN ya? Belum. Oh, belum. Oke. Sekarang ada tanggapan nggak tadi untuk harga pokok yang ternyata juga rendah kalau pekerjaan pemerintah atau proyek-proyek dari Salah ya? Proyek pemerintah justru harganya paling ideal. Betul nggak? Tetapi ada yang bilang katanya begitu bayarannya susah. Enggak. Harusnya. Tapi tunggu dulu, pemerintah dan lembaga tinggi negara Bang ya, sebagai pengguna jasa, juga harusnya memilih penyedia jasa yang tepat. Kualitasnya, lalu pengalamannya, lalu harganya. Saya nggak ngerti ya, yang terpilih yang paling murah. Gitu ya. Nilainya Kemarin mindset pengguna jasa itu masih pilih yang paling murah. Gitu. Ngerti ya? Nah ini coba saya bukan bilang yang paling mahal banget. Iya, soalnya saya bukan apa-apa. Di tempat saya, di kota saya ada sekarang pembangunan jembatan baru. Pemenangnya kok ini? Padahal pemiliknya sedang ditahan. Tapi dalam pelelangan dia yang terbaik. Terbaik atau termurah? Ya nggak tahu saya terbaik atau termurah ya. Pertanyaannya kenapa dia menang? Ya kan? Perangkat dari SDM-nya, peralatannya, track record-nya. Cuman ya itu tadi, ownernya itu punya masalah di tempat lain. Persoalan itu tadi kan, apakah persoalan hukum ini membawa nama baik terkait trust kapasitas organisasinya? Ya. Berarti mungkin dari LPJK juga butuh klarifikasi tuh. Berapa yang kadar untuk harga pokok, itu berapa persen, itu kemudian kualitas. Saya teruskan, LPJK tusinya nggak di situ. Itu Kementerian PUPR. Tugas dan fungsi kami mempersiapkan tenaga kerja konstruksi badan usaha dan mencermati. Tapi
kami akan sampaikan masukan Ola tadi untuk Ya. pengevaluasi badan usaha ya. Ini masukan gitu. dari abang, soalnya tadi. Enggak, kan berbicaranya pembinaan organisasi dan pembinaan sumber daya manusia. Itu kalau pembinaan memang kami lah. Ya. Tapi kalau untuk mengevaluasi proyek itu tugas dan fungsi dari Kementerian PUPR. Iya. Soalnya statement tadi jaga harga. Jaga harga. Jaga harga, jaga diri. Jaga diri. Harga dan jaga Jaga harga harga diri. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang juga tadi pedas ya dari teman mahasiswa terkait dengan IKN. Nah, dikritisi nih Bang. Silakan. Apakah tidak lebih baik anggarannya ya kita tadi sudah dibuka dengan tantangan luar biasa untuk mendirikan IKN, ya sudahlah visible aja lah, realistis aja. Lebih baik diperbaiki untuk interkoneksitas jalan di pulau-pulau yang sudah existing atau bagaimana? Silakan berpendapat Bang. Karena acara ini ditonton oleh masyarakat berbagai lapisan, mari kita melakukan pembinaan. Mari kita kenal proyek IKN. Sudah ada undang-undangnya toh, nomor 3 tahun 2022. IKN juga punya 2 Perpres. Perpres 62 tahun 2022 tentang otorita. Kedua, Perpres 63 tahun 2022 tentang rencana induk. Saya tekankan Perpres 63 tahun 2022. Apa itu rencana induk? Pertanyaan saya, proyek mana di negara ini yang sudah punya rencana induk? Jangan-jangan belum ada. Ternyata ini yang belum diketahui masyarakat. IKN sudah punya rencana induk. Apa sih rencana induk? More than studi kelayakan proyek. Coba pelajari rencana induk 63 tahun 2022. Jelas indah sekali terhadap lingkungan, kesehatan, society, Bang Yaya jajah mengenai ekonomi, sustainability ada. Nah, pertanyaannya mau nggak jalankan itu? Nah, berarti teman-teman otorita harusnya memang berwibawa menyampaikan kepada presiden dan masyarakat. Dan itulah kan lintas kementerian ya. Nggak cuma Kementerian PUPR aja. Ya, berbasis rencana induk itu loh. Nah, berarti proyek IKN ini berhasil ketika negara mengawal rencana induk. Ini teman-teman hukum harusnya bisa mencermati rencana induk itu. Jakarta saya pernah kritisi mengenai hal kebakaran, Bang, di Jakarta. Belum ada rencana induk. Berapa jumlah pemadam, berapa hidran yang ada, karena nggak ada perencanaannya. IKN ada loh. Oke, ya Nah, itu harusnya bisa berhasil ya. Harusnya. Amin. Gitu ya. Itu dari pengurus LPJK nih Ya, Bang, yang harus. sudah mengacu kepada Perpres dan juga rencana induk yang sudah Ya. embedded dalam regulasi. Nah, Abang sebagai orang bebas nih Bang. Ya, tapi aku bebas juga loh, jangan salah. Orang bebas merdeka ya. Kang Yayat nih, representasi masyarakat sipil. Boleh loh Bang mengkritisi Bang, silahkan Bang. Kok kayaknya ini seluruh ya daerah-daerah di Nusantara berlomba-lomba jadi kota sih. Nah, kira-kira gimana nih Bang? Ini mau IKN apa kotanya nih? IKN khusus ya. IKN begini. Tahu sendiri Kalimantan Iya. seperti apa? Pertama begini, memang ada rencana induk. Ketika ada rencana induk sebagai development plan, kita juga harus bicara tentang kapasitas organisasi. Otorita itu tidak secanggih Menteri PUPR. Ya kan? Kementerian PUPR menjadi lead sekarang sebetulnya dalam konteks konstruksinya. Sementara otorita fungsi koordinasi belum maksimal. Sumber daya manusianya belum lengkap, ahli teknisnya belum ada. Sementara kekuatan di wilayah pun tidak sekuat apa yang kita bayangkan. Jadi pembenahan organisasi ini masih masa transisi walaupun sudah dibentuk badan otorita itu sendiri. Tetapi dalam prakteknya harus ada rencana penguatan. Kan pertanyaan paling mendasar, peran PUPR itu sampai kapan? 2024. Sesudah 2024, apakah itu akan dititipkan kepada otorita? Bagaimana kapasitas otorita untuk organisasi teknisnya? Bagaimana otorita merekrut begitu banyak ahli-ahlinya? Nah, disinilah positioningnya harus ada peran sharing yang sama antara PUPR dengan kementerian otorita atau lembaga lainnya. Karena jangan sampai kontestasi kan, satu yang ini. Nah, karena terus terang aja, yang kita perlukan adalah penguatan organisasi dari otorita itu sendiri, sehingga dari atas sampai bawah mereka maksimal. Pertanyaannya kan menjadi masalah adalah ketika fisiknya dibantu oleh PUPR, pasti ada serah terima dong. Sesudah serah terima, so what gitu loh, apa yang harus dilakukan otorita. Bagaimana mereka melakukan pengawasan, bagaimana mereka menata kondisi fisiknya, yang tahunya PU. Tapi kalau sudah diterima, maka otoritas pun akan mengevaluasi itu. Dan yang kedua memang terus terang aja,
implikasi biayanya sangat besar. Saya sudah sebutkan tadi, mungkin biaya-biaya di IKN itu akan besar karena materialnya sebagian dari luar. Tenaga kerjanya sebagian juga dari luar. Sumber daya lainnya juga banyak, inputnya banyak dari luar. Pertanyaannya tentu biayanya sangat besar. Cuman yang perlu kita lihat, implikasi dari situ sejauh mana memberikan faktor ya multiplier ke wilayah-wilayah sekitarnya. Itu makanya dari IKN yang perlu kita tegaskan adalah sejauh mana target setiap tahunnya bisa tercapai. Itu yang pertama. Terus kedua, kota. Nah, pertama ini, Pulau Jawa ini sudah menjadi pulau kota. Kenapa kota? Karena kota menjadi generate bagi pertumbuhan kawasan-kawasan sekitarnya. Jadi primate city-nya itu adalah kota. Kota menjadi penggerak pertumbuhan. Maka sekarang yang terjadi, Pulau Jawa itu sudah hampir menjadi pulau kota. Kota itu lebih lengkap dari wilayah pedesaan. Kota itu pusat industri, kegiatan, dan sebagainya. Cuman pertanyaannya, sejauh mana kontribusi dari kota itu kepada wilayah daerah sekitarnya. Jangan sampai posisi kota itu menghisap segala kekayaan yang ada dari daerah sekitarnya, kemudian tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi wilayah yang ada. Seperti itu. Jadi disinilah sebetulnya, mohon maaf ya, banyak jaringan jalan dibangun ke pedesaan, tapi datang ke sana ngambilin semua ditarik ke kota. Tidak menyisakan apa-apa. Jadi justru yang kita mulai adalah sejauh mana di tingkat kepala daerah itu punya pemikiran jernih bahwa infrastrukturnya bisa mendorong pertumbuhan wilayah. Jadi bagaimana misalnya contoh jaringan jalan bisa mendorong pariwisata. Jaringan jalan bisa mendorong perkebunan, agribisnis, dan sebagainya. Tidak semua orang bisa berpikir seperti itu karena merasa jabatan saya cuma 5 tahun. Oke, mungkin dari Bang Manlian ingin menambahkan? Ya, jadi gini, pertama penting juga nih, berbasis Perpres 62 tahun 2022, saya menyebut tim otorita para senior adalah project management based on president. Paham ya? Jadi PMCM-nya proyek IKN. Nah, diperintahkan oleh presiden, nah berarti untuk mengorkestrasi seluruh penyelenggaraan proyek di IKN. Oke? Berarti harus koordinasi dengan siapa? Pemda setempat, di sekitar kiri, kanan, depan, belakang, dan juga pemerintah pusat. Kedua, apakah Kementerian PUPR satu-satunya bohir? Enggak. Satu-satunya pemilik proyek? Enggak. Ternyata dalam proyek IKN itu ada banyak pemilik. Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, benar ya? Kalau kita lihat berarti banyak nih para pemain ataupun pengguna jasanya. Dananya juga tersebar. Ketiga, berbasis Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, pemindahan ibu kota ke IKN bukan pemindahan kota. Lihat di Undang-Undang 26. Ada desa, kota, perkotaan, megapolitan, dan kawasan strategis nasional. Proyek IKN adalah memindahkan kawasan. Gitu ya. Jadi we are talking about the space. Jadi memang pemindahan kawasan itu nggak cuma bicara gedung, jalan, jembatan. Makanya saya bagus banget nih. Ada rencana induk yang nggak pernah dibahas terbuka. Dan saya mengapresiasi Perpres 63 tahun 2022 harusnya mendorong supaya IKN itu tetap berjalan. Nggak ada urusan politik di sini. Kecuali Perpres itu dicabut. Ya, oke. Benar nggak? Baik. PR infrastruktur Indonesia masih sangat besar, menjadi tantangan dan juga kesempatan untuk bangsa ini bisa menjadi bangsa besar, GDP kelima di dunia. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian bukan hanya pada persoalan proyek mangkrak. Kebijakan infrastruktur harus dicermati mulai dari feasibility study, pengadaan, kemudian juga pelaksanaan hingga pengawasannya. Sobat Forum, terima kasih atas atensinya. Mari kita cermati dan juga kawal seluruh kebijakan infrastruktur negeri ini. Kepada mahasiswa, ya terima kasih atas kehadirannya dan juga kepada narasumber, terima kasih sekali karena sudah berkenan hadir di Epistola Proyek Congkak Berakhir Mangkrak.